Selamat siang, Bapak Ibu. Di sini saya Bu Sofi bersama dengan teman-teman akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Dalam hal ini kami akan membahas permasalahan tentang guru kesulitan dalam pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya di sini sebagai supervisor, Bu Erna menjadi coach dan Bu Liliana menjadi coach-nya. Baik, saya akan mulai sekarang. Selamat siang, Bu Sofi. Selamat siang, Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Ya, Alhamdulillah, baik-baik semuanya luar biasa. Bu Sofi sendiri gimana? Baik juga, Bu Erna. Oke, Iya. Bu Erna, di sini apa yang dapat Hmm. saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana gitu? Bisa diceritakan? Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya ya, Bu ya. Jadi, Bu, saya saat ini tuh sebenarnya pengen apa konsultasi gitu dengan Ibu. Saya tuh pengen mengembangkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional saya, Bu, gitu. Baik, baik. Bu Erna sendiri bagaimana? Nanti bagian mana yang Bu Erna inginkan yang saya amati? Saya tuh pengennya nanti itu diamati dalam hal pengembangan kurikulum, Bu, dan gimana cara komunikasi saya. Juga bagaimana saya nanti bisa mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif gitu loh, Bu. Oke, oke, siap. Bagaimana penilaian Ibu Erna sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Em, Saya sangat perlu ya, Bu ya, saya untuk kembangkan terus karena dengan pengembangan kurikulum dan komunikasi yang baik itu, yang kita kembangkan ke murid-murid itu kan sangat apa ya, baiklah untuk pengembangan materi kurikulum kita dan kita dapat dengan mudah nanti untuk mencapainya gitu, Bu. Baik, apa harapan Bu Erna sendiri terhadap observasi yang akan kita lakukan sekarang? Iya, saya sih berharap dari kegiatan observasi dengan Ibu hari ini itu, saya pengennya tuh dapat masukan Ibu dari Ibu selaku observer gitu atau supervisor ya, agar apa yang nantinya saya lakukan itu ke depan itu bisa lebih baik gitu Ibu. Baik, oke Bu Erna, kita akan melanjutkan ke tahap 2 yaitu supervisi. Selamat siang Bu Erna, bolehkah saya meminta waktu sebentar? Halo, selamat siang, Bu Lili. Monggo, silakan. Ada yang bisa saya bantu dan apa yang akan kita bicarakan nih? Ini Bu Erna, saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh gitu, bentar. Tapi sebelum kita mulai, gimana nih perasaan Ibu Lili? Hal khusus apa sih yang kira-kira ingin kita diskusikan nih kali ini, Bu, dan fokuskan? Ini Bu, sebenarnya saya itu sedikit tegang. Permasalahan di kelas membuat saya ingin mencari solusinya. Akan tetapi saya perlu bantuan orang lain. Oh gitu, oke oke oke. Jadi oke deh, mari mari kita diskusikan dan Ibu boleh ceritain dulu apa yang terjadi ya, Bu ya. Monggo. Ini Bu Erna, akhir-akhir ini saya merasakan bahwa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, tidak semua murid saya mengerjakan tugas yang saya berikan pada mereka. Karena hal tersebut, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang baru saya ketahui di kelas. Hanya saja saya belum menguasainya, Bu. Oh gitu, ya ya ya. Jadi menurut Bu Lili, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Gini, Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar dan mengalami lagi tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi saya ingin memahami lebih lagi tentang pembelajaran tersebut. Oke oke bagus tuh Bu ya. Nah, untuk itu Bu Lili, kira-kira hal apa ya yang bisa membuat ibu apa murid-murid ibu itu kurang antusias? Pasti ada penyebabnya ibu ya. Kenapa kok mereka jadi kurang antusias gitu dalam pembelajaran di kelas ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya itu sepertinya
bosankan Bu, Hmm, monoton. Saya ya, ya. mungkin juga terlalu dominan sih untuk berbicara gitu, bercerita di depan murid saya, jadi lebih dominan. Terus setelah itu yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran. Nah, saya ingin lebih paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi agar siswa saya lebih antusias lagi saat belajar di kelas, Bu. Oh gitu ya Bu ya, ya, ya. Saya bisa memahami dan membayangkan gitu ya. Nah, kira-kira apa saja Bu yang dapat membuat murid Ibu itu bisa lebih antusias gitu di pembelajaran di kelas menurut Ibu kira-kira gimana? Menurut saya sih, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya, Bu ya. Tidak monoton, tidak bosankan. Maka dari itu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, Bu. Wah, itu Ibu udah tahu sendiri ya. Wow, jadi apa tuh dengan Ibu ya? Jadi apa Ibu katakan tadi tuh iya semuanya benar gitu ya. Nah, lalu Bu menurut Ibu pendapat pendapat Ibu sendiri nih ya, apa saja yang buat murid-murid Ibu itu bisa asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kira-kira apa? Kalau menurut saya sih, pelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam belajar, dalam pembelajaran, prosesnya. Terus ada ice breaking, terus game, supaya mereka itu senang begitu ya, waktu di kelas begitu. Dan itu semua lebih menarik menurut saya ya. Iya, betul itu Bu. Saya setuju sekali ya. Jadi memang harusnya ada ice breaking, games, supaya pembelajaran itu tidak membosankan karena yang kita hadapi adalah anak-anak gitu ya. Nah, lalu Bu Lili, mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas di kelas Ibu? Mungkin gini Bu, saya memberikan tugas pada anak-anak itu terlalu banyak gitu ya. Terus berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Itu ya Bu. Ya, ya, betul, 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 betul ya. Oke, Ibu. Lalu menurut Ibu nih ya, untuk bisa melakukan itu semua, itu kira-kira siapa dan apa yang bisa membantu Bu Lili untuk bisa melakukan solusi yang sebenarnya Ibu tadi sudah ungkapkan tadi? Saya sih butuh minta dukungan pada kepala sekolah, bantuan rekan sejawat, dan juga murid-murid saya, Bu. Oh, gitu. Jadi semua pihak sebenarnya perlu untuk mendukung ya, Bu ya, supaya solusi ini gampang untuk ditindaklanjutinya selanjutnya gitu, Bu ya. Nah, kira-kira Bu, kita kan sudah melakukan perbincangan nih kira-kira dan sudah menemukan solusinya. Nah, kira-kira gimana nih tindak lanjut dari perbincangan kita kali ini, Bu? Saya akan terus belajar nih, Bu, dan melakukan inovasi-inovasi baru gitu tentang pembelajaran. Sehingga murid saya menjadi antusias saat belajar, semangat saat belajar, dan meningkatkan hasil belajar mereka. Begitu. Iya, betul Bu, bagus sekali itu ya. Saya eh, appreciate lah untuk itu ya. Ibu sudah bagus sekali dan saya juga dukung semua ide-ide positif yang sudah Ibu kemukakan tadi. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya semua berjalan lancar dan semua sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak Bu Erna atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Erna ya. Iya, betul sekali. Ya, ya, betul. Oke, Bu Lili, terima kasih ya atas perbincangan ini. Bu Lili belajar, saya juga belajar banyak nih dari Bu Lili. Kita akan bertemu mungkin di lain kesempatan ya, Bu Lili ya. Selamat berjuang dan melakukan apa yang Ibu harapkan. Selamat siang, Bu Lili. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih teman-teman, yaitu Bu Erna dan Bu Lili. Sekarang menginjak ke tahap 3, yaitu pasca observasi. Kita kembali ke Bu Erna. Bu Erna, bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Saya nih ya, menurut perasaan saya sih kemampuan komunikasi saya tadi dengan Bu Lili itu sudah lebih baik sih, meski ada kekurangan ya dalam hal berbahasa atau mungkin cara penyampaian saya gitu. Nah, metode yang saya berikan juga menurut saya cukup efektif sih diterapkan untuk Bu Lili tadi di pembelajaran di kelas.
Baik, kemungkinan apa yang membuat Bu Erna menilai seperti itu? Iya, karena apa Bu Lilinya itu tadi tuh sudah merespon dengan baik dan bisa mengungkapkan ide-ide solutifnya sendiri sebenarnya gitu ya tentang kesulitan-kesulitan yang dan masalah-masalah yang Bu Lili hadapi gitu. Baik, Bu Erna, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang tadi sudah saya lihat antara Bu Erna dan Bu Hana tadi? Oh, sangat boleh Bu. Terima kasih kalau saya justru membutuhkan itu masukannya dengan senang hati Bu. Masukan dari monggo silakan Bu. Baik, baik. Saya mengamati tadi bahwa pada saat Ibu melakukan pertanyaan pemantik kepada Bu Hana, itu menurut saya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Jadi, bagaimana pendapat Bu Erna mendengarkan hal ini? Alhamdulillah Bu, kalau pengamatan Ibu tadi saya sudah sesuai dengan standar gitu ya. Karena berarti apa yang Ibu amati tadi sebenarnya saya sudah mampu ya Bu ya menjalin komunikasi dengan Bu Li tadi secara efektif. Tapi mungkin ya perlu diasah lagi sih kalau menurut saya juga masih perlu mengasah lagi supaya bisa apa ya jauh lebih baik gitu dalam membangun hubungan yang positif dengan coach ya, dengan Bu Lili atau mungkin dengan guru-guru yang lain. Baik, Bu Erna. Namun, menurut saya tadi juga melihat hal-hal yang masih perlu bisa dikembangkan, Bu Erna. Misalnya tadi, saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengamati Ibu melakukan diferensiasi proses, tapi masih belum terlihat. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya, itu harus berjenjang atau bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa. Bagaimana menurut Bu Erna? Bisa jadi ya Bu ya, bisa jadi sih itu benar juga ya. Ya mungkin benar sih. Jadi hal yang perlu saya evaluasi mungkin dalam hal itu ya, kekurangan yang mungkin tadi belum saya lakukan gitu dalam proses itu, yaitu apa ya, sesuatu yang belum maksimal untuk saya berikan untuk apa, saya berikan masukan untuk Bu Lili tadi itu. Bisa jadi ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Bu Erna, apa rencana tindak lanjut Bu Erna ke depannya? Yang pasti saya harus dan akan memperbaiki Bu, apa yang kurang dari apa yang saya lakukan tadi, itu saya harus perbaiki sesuai dengan masukan-masukan yang dari Ibu tadi, saya akan lakukan ke depannya. Seperti itu Ibu. Baik, Bu Erna. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah Bu Erna terbayangkan dan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Dan kapan Yang pelaksanaannya? ya, yang pasti saya akan segera dan sesegera mungkin melakukannya, Bu. Dan besok saya sudah apa ya? Dan seterusnya Bu, ya, saya akan coba untuk lakukan dengan perencanaan dari diri saya sendiri, kemudian saya akan langsung praktekkan seperti itu, Bu. Baik, Bu Erna. Lebih cepat lebih baik ya. Iya, Dari betul. hasil pengamatan saya tadi, saya sudah melihat langkah-langkah Bu Erna untuk meningkatkan kompetensi baik pedagogik ataupun profesional, sehingga dapat berdampak baik dalam proses pembelajaran di kelas. Saya di sini mau menyampaikan terima kasih kepada Bu Erna dan Bu Hana karena sudah mau berusaha untuk terus belajar, belajar, dan belajar untuk lebih baik lagi. Sukses selalu ya Bu Erna. Selamat siang. Oke, terima kasih Bu Sofi. Sama-sama. Selamat siang. Bye. Oke, terima kasih.